Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Hambali. Oke lor, pada kontenku kali ini aku pengen menyampaikan yaitu keprihatinanku terhadap beberapa ulama atau ustadz yang mana mereka mengaku sebagai seorang ustadz bahkan juga ulama dengan memakai gamis putih dan bersorban putih, yang mana seharusnya hatinya bersih, pikirannya bersih, tapi ternyata tidak sesuai dengan penampilannya yang selalu memakai bahan putih. Tapi pada kenyataannya pikirannya selalu dirasuki, pikiran kotor, hatinya juga kotor. Karena apa? Di dalam setiap dakwahnya, tausiahnya, dia selalu mencaci, memaki, memfitnah, menghujat terhadap pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden, yang mana beliau sudah berusaha mati-matian berjuang demi kemakmuran rakyat bangsa Indonesia ini. Bahkan sekarang yang lebih viral lagi yaitu dengan kedok agama, mereka menggunakan agama yaitu memfitnah dan menghasut serta membuat keresahan masyarakat di seluruh penjuru Nusantara ini dengan isu yaitu kebangkitan PKI. Perlu disadari, semua bangsa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, yang mana dari sebelum Pilpres sampai sekarang itu isu kebangkitan PKI sudah menggaung di mana-mana. Bahkan semenjak Bapak Presiden Joko Widodo untuk maju Pilpres yang pertama kalinya, yaitu isu kebangkitan PKI selalu digaungkan sehingga membuat keresahan di masyarakat, membuat masyarakat semakin ketakutan. Bahkan yang lebih viral lagi, sering dari anggota mereka membakar bendera PKI. Seharusnya kalau mereka memang tahu lokasi PKI-nya, bahkan dia sempat merampas benderanya untuk dibakar, seharusnya beliau-beliau ini bisa menangkap untuk diserahkan ke pihak berwajib untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan dari golongan mereka sempat mengunggah sebuah video yaitu di mana sekelompok PKI sedang melakukan latihan dengan senjata lengkap dan bendera PKI-nya. Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib? Di mana tempatnya? Kenapa mereka hanya bisa mengupload video gembar-gembor kebangkitannya PKI, tapi sampai tahun 2020 satu pun belum ada yang ditangkap dari anggota PKI itu. Baik bagi warga negara Indonesia, Anda semuanya sekarang bukan orang yang goblok. Anda sudah berpendidikan, bisa menilai mana yang fitnah, mana yang isu. Karena apa? Yang selalu menggaungkan kebangkitan PKI orangnya sama, hanya itu-itu aja. Dari dulu sebelum Pilpres bahkan sampai sekarang. Sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti paham dengan paham mereka, yaitu paham khilafah. Itu yang pertama. Yang kedua, demi kepentingan seseorang di belakang mereka yang tidak menginginkan Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang sah, karena mereka punya kepentingan pribadi.
Jadi untuk masyarakat Indonesia keseluruhannya jangan sampai termakan isu atau provokasi dari mereka-mereka ini. Kamu cek semua dari video-videonya dari dulu hingga sekarang tahun 2020. Orangnya sama, hanya itu-itu aja yang selalu menggaungkan isu kebangkitan PKI. Tapi sampai sekarang satu pun tidak ada yang ditangkap. Berarti ini bohong, hanya untuk provokasi saja, untuk mengerongrong kewibawaan negara, untuk mengerongrong kewibawaan pemerintah yang sah, dan untuk menjatuhkan presiden yang sah. Sebagai umat muslim, warga negara Indonesia tentunya juga paham kalau seorang ulama atau tokoh pemuka agama itu harusnya kalau berdakwah, bertausiah, memberikan ilmu agama yang mana mengenalkan umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu tunduk patuh taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari fitnah, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi apa sekarang? Banyak dari segi ulama atau ustadz, bahkan mengaku habaib atau mengaku ustadz, tapi dalam setiap ceramahnya selalu mengeluarkan provokasi, fitnah, hujatan, cacian, makian yang seakan tidak pantas didengarkan dan tidak pantas kalau beliau-beliau ini dianggap sebagai ustadz atau ulama. Perlu saudara pahami semuanya, untuk warga negara Indonesia, kita jangan mudah dibohongi, jangan mudah dibodohi. Karena apa? Sekarang bangsa kita udah pintar semuanya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan yang lebih memalukan lagi, dari segi mereka-mereka ini yang selalu memfitnah, menghujat, mencaci, memaki, bahkan menjatuhkan Presiden Joko Widodo, satu pun dari mereka tidak mempunyai jasa apapun untuk bangsa ini. Satu pun belum ada jasa untuk bangsa ini, apalagi untuk masyarakat kecil. Salah satu contoh, di saat sekarang ini masyarakat lagi kena benturan wabah COVID-19 yang jelas banyak membutuhkan uluran tangan dari mereka, satu pun tidak ada peduli terhadap masyarakat. Bahkan Bapak Presiden yang selalu berjuang demi masyarakat selalu buruk dan hina di mata mereka. Maka untuk masyarakat, jangan mudah untuk dikompori, diprovokasi, dihasut dari hasutan mulut-mulut mereka yang menggunakan kedok agama. Hati-hati, azabnya lebih besar. Untuk masalah ini serahkan kepada pemerintah dan mereka-mereka ini yang selalu menghujat, memfitnah, dan menghasut. Semoga segera ditangkap dan diadili, karena ini jelas-jelas mengerongrong keamanan bangsa ini dan juga sudah membuat resah bangsa ini. Apalagi beliau-beliau ini mengaku sebagai seorang habaib, mengaku sebagai seorang ustadz, tapi kerjanya tidak ada lain selain menfitnah, menghujat, mencaci, memaki, dan menghina presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Agama Islam mana yang mengajarkan bahwa umat manusia untuk menghujat, memfitnah, menjatuhkan, mencaci, dan memaki, apalagi berusaha menggulingkan pemerintah yang sah? Saya ingin bertanya, Islam yang mana yang mengajarkan itu?
Jangan agama buat main-main. Oke, untuk komentar-komentarnya silahkan Anda tulis di bawah ini. Cocok silakan, tidak cocok tidak apa-apa. Intinya satu, jangan percaya terhadap habaib atau ulama yang suka memfitnah, menghujat, mencaci, memaki, dan memprovokasi. Masih banyak habaib yang perlu kita hormati, yaitu dari bangsa kita ini yang selalu teduh dalam mengajarkan agama, yang membimbing kita benar-benar ke jalan Allah, bukan ke jalan kesesatan. Ingat, kebenaran pasti akan terbukti, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang benar akan benar, siapa yang salah akan hancur. Ingat, kita tetap menghormati habaib dan ustadz, tapi berhak menolak ajarannya yang kurang baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.